Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian, santri kutab awal 2A? Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang selalu memberi kita apa yang kita butuhkan, yang selalu menjaga kita, dan yang tak henti-hentinya memberi kita nikmat, sehingga kita bisa merasakan setiap hari, yaitu hari-hari yang berbeda atas izinnya subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan ilmu dan juga yang telah membimbing umatnya sehingga umatnya bisa dijauhkan dari kebodohan dan kekufuran. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mulai belajar kembali, dan Ustadzah ingatkan agar kalian memperhatikan adab-adab bermajelis ilmu seperti yang ada di awal video ini. Semoga saat ini kalian sudah duduk dengan tenang, memakai baju yang rapi, kemudian sudah berdoa dan sudah berwudu, dan juga sudah menenangkan hati, sudah menetapkan hati dan berniat untuk menuntut ilmu lillahi ta'ala, agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa membawa kita kepada ketaatan kepada Allah ta'ala.
Baik, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur seluruh kehidupan yang ada di muka bumi ini dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Yaitu Allah menurunkan hujan agar tanah bisa subur, kemudian biji-biji bisa tumbuh, pohon-pohon bisa tumbuh, tumbuhan bisa berbunga dan kemudian berbuah dan kemudian bisa dimakan oleh manusia dan juga hewan-hewan. Dan juga Allah sudah sangat dengan sempurna menciptakan hewan dengan segala kelebihannya untuk kemaslahatan manusia, untuk kebaikan yang bisa diambil oleh manusia. Nah, seperti yang kita pelajari di antara ayat Allah yang membahas tentang tumbuh-tumbuhan, yaitu yang ada di surat An-Naba ayat 15. Kita murojaah kembali ya anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang tumbuh-tumbuhan, linukhrija bihi habbaw wa nabata, supaya dengannya kami dapat mengeluarkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian setelah itu apa yang Allah tumbuhkan di atas bumi ini dimanfaatkan oleh manusia dan juga hewan. Dan yang kita bahas kali ini adalah tentang hewan ternak. Jadi tumbuh-tumbuhan itu Allah ciptakan untuk kesenangan bagi manusia dan ternak-ternaknya, seperti yang ada di surat An-Nazi'at ayat 33 yang berbunyi mata'allakum wali an'amikum, yang artinya sebagai kesenangan untuk kalian dan ternak-ternak kalian. Nah, baik, kita akan mulai membahas kembali tentang hewan ternak, yaitu kemarin Ustazah sudah sebutkan hewan ternak yang dimaksud di sini adalah kambing, sapi, dan juga unta. Kambing, sapi, unta. Nah, di antara nikmat-nikmat Allah sebenarnya nikmat Allah yang berupa hewan-hewan itu ada banyak sekali, tapi tidak usah sebutkan karena kita hanya membahas apa yang berkaitan dengan ayat ini ya. Nah, ayat ini menyebutkan tidak menyebutkan semua hewan, meskipun pada dasarnya semua hewan itu bisa memanfaatkan apa yang Allah ciptakan di muka bumi. Tapi di ayat ini hanya membahas tentang hewan ternak. Jadi kita akan membahas lebih banyak di hewan ternak. Nah, hewan ternak Allah ciptakan untuk membantu kebutuhan manusia. Manusia membutuhkan susu, hewan ternak bisa diperah susunya, seperti kambing, sapi, dan juga unta. Kemudian manusia membutuhkan daging untuk dimakan. Jadi Allah ciptakan kambing, sapi, dan unta yang bisa dimakan dagingnya. Kemudian manusia membutuhkan bahan untuk membuat perabotan rumah atau kebutuhan hidup lainnya, seperti tempat tidur, tempat minum, kemudian tempat untuk membawa bekal, tempat duduk. Nah, kemudian Allah juga menciptakan di hewan ternak itu sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, yaitu kulit dan bulunya.
Jadi bulu-bulu dan kulit-kulit hewan yaitu kambing, sapi dan onta itu bisa digunakan untuk membuat perabotan rumah yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kemudian manusia membutuhkan kendaraan. Manusia membutuhkan kendaraan untuk bepergian. Ketika zaman dahulu kan belum ada motor, belum ada mobil, apalagi pesawat ya. Jadi kalau mau bersafar itu menggunakan unta. Kalau misalnya di beberapa daerah ada yang menggunakan sapi atau kerbau. Nah, kemudian ada manusia membutuhkan jual beli. Nah, Allah menciptakan hewan ternak untuk dipelihara dan kemudian bisa dijadikan barang untuk dijual dan dibeli, begitu. Jadi bisa dijadikan mata pencaharian manusia untuk mencari penghidupan atau untuk mencari uang. Nah, dan banyak sekali manfaat-manfaat yang Allah ciptakan pada hewan ternak yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, itu semua Allah menciptakan hewan ternak dengan sebanyak itu. Allah menciptakan hewan ternak dengan manfaat yang banyak agar manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia bisa melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu sangat kuasa, Allah itu sangat mampu untuk memberikan kenyamanan bagi manusia. Dan dengan penciptaan hewan-hewan ternak ini yang mana memberi banyak manfaat bagi manusia, Allah itu sangat mampu, Allah itu sangat sempurna menciptakan hewan ternak ini untuk keperluan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita manusia untuk bersyukur kepada Allah, menginginkan kita untuk benar-benar beriman kepada Allah. Jadi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa semakin beriman kepada Allah dan juga semakin taat kepada Allah. Karena bukti terima kasih kita, karena rasa terima kasih kita tunjukkan dengan beriman kepada Allah dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, Allah dengan sangat sempurna menciptakan hewan dan tumbuhan di muka bumi ini karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kepada manusia, agar manusia itu bisa menikmati kehidupan di dunia. Dan dengan nikmatnya Allah ini manusia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi semakin beriman, semakin yakin kepada Allah, bahwa Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemberi rezeki, dan kemudian dengan itu dia bisa bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tidak boleh menjadikan kita semakin lalai, tidak boleh menjadikan kita semakin banyak bermaksiat kepada Allah. Karena maksiat kepada Allah
itu bisa menyebabkan Allah tidak ridha kepada kita. Bisa menyebabkan kalau Allah tidak ridha kepada kita, maka kita tidak bisa merasakan kenikmatan yang ada di dunia, apalagi yang ada di akhirat. Jadi anak-anakku sekalian, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita harus menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung kepada Allah dari kelalaian untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pelajaran kita. Semoga Allah berkahi pemahaman kita sehingga kita bisa semakin taat kepada Allah Ta'ala, semakin bersyukur dan semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri dengan doa dan kemudian kafaratul majelis. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami ilmu. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.